Halo teman-teman, selamat datang di Crochetilla. Dan hari ini saya senang sekali bisa balik lagi, terus mau kasih tutorial ke kamu lagi. Tapi sebelumnya, di sini saya mau bilang selamat Natal buat kamu semua, termasuk saya yang merayakan. Kiranya damai Natal beserta kita, beserta orang-orang terdekat kita, pokoknya semuanya. Dan selamat menyongsong tahun baru buat kita semua. Oke teman-teman, jadi hari ini saya mau bikin tutorial snowflake handbag seperti yang kalian bisa lihat di preview di awal tadi. Dan di sini kalau kalian bisa lihat tadi kan ada dua jenis tas. Dan untuk tas yang ini yang warna hijau sama merah ini, itu saya tidak akan kasih tutorialnya di sini karena sebenarnya cara bikinnya atau susunannya itu sama kayak sunflower handbag. Kalau misalnya kamu sudah nonton, jadi susunannya itu sama kayak begitu. Kalau misalnya kamu belum nonton, kan bisa nonton. Nanti ada di atas sini, atau nanti saya taruh link videonya tuh di description box. Jadi susunannya itu sama. Jadi saya tidak akan kasih tutorialnya di sini karena itu sama persis. Nah, dan di sini saya akan kasih tutorial tuh yang merah ini. Nah, jadi untuk yang ini tuh susunannya itu beda sama yang tadi. Ini tuh deh untuk granny dasarnya itu ada 10. Tetapi di sini saya karena tambah ada penutupnya ini, jadi saya tambah 1,5 lagi. Jadi ini tambah 1 di sini sebagai penutupnya. Terus di depan sini setengahnya. Jadi itu opsional saja sih sebenarnya. Kalau misalnya kamu mau pakai penutup, kamu silakan tambah 1,5 kayak begini. Tapi kalau misalnya tidak, berarti nanti tanpa penutup yang ini ya, berarti nanti cuman sebatas ini saja. Gitu teman-teman, nanti saya kasih tunjuk tutorial yang setengahnya di sini. Jadi kalau misalnya kamu bikin yang sama seperti yang saya bikin ini, kan bisa ikut tutorial yang setengahnya juga. Tapi kalau misalnya tidak, itu terserah kamu saja. Oke, jadi kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, jadi untuk granny dasarnya di sini kita bikin 10 granny. Jadi itu total untuk badan tas. Kemudian kalau misalnya kalian mau tambah penutup tasnya, tambah 1,5 granny lagi. Tapi nanti setelah ini saya akan kasih tunjuk tutorialnya. Nah, jadi ini 10 granny-nya nanti teman-teman susun seperti ini. Kemudian nanti kita akan sambungkan granny-nya seperti ini. Jadi teman-teman bisa screenshot dulu. Nah, kemudian kita akan sambungkan. Pertama-tama kita membuat slip knot atau simpul. Kemudian kita ambil granny-nya yang mau disambung. Nah, di sini teman-teman bisa tentukan bagian dalam dari tasnya. Jadi terserah teman-teman saja mau pakai sisi yang mana. Nah, ini kita masukkan ke back loop-nya. Kemudian kita ambil granny yang satunya lagi. Lalu kita masukkan ke front loop-nya. Kita tarik, jadi kita bikin slip stitch. Oke, kemudian berikutnya lagi back loop-nya. Kita bikin slip stitch. Lalu granny yang satunya lagi, front loop-nya, kita slip stitch. Back loop, slip stitch, front loop, lalu slip stitch. Nah, teman-teman bisa lanjut untuk menyambungkan granny-nya. Nah, di sini untuk slip stitch-nya itu saya bikin di bagian luar dari tas. Jadi nanti untuk slip stitch-nya ini jadi nanti kelihatan dari luar. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai itu sebagai bagian dalam dari tas kayak tas sunflower granny square juga tidak apa-apa. Oke, ini berikutnya back loop, front loop. Jadi teman-teman memakai pola yang tadi saya tunjukkan di bawah skema granny-nya, terus teman-teman bisa sambungkan
sampai granny-nya membentuk pola yang tadi saya tunjukkan di depan. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sudah nonton saya punya tutorial sunflower handbag, nah ini cara menyambung granny-nya itu sama. Bedanya itu cuman sisi yang saya pakai saja dari luar tas. Kalau yang sunflower itu yang dalamnya itu bukan yang slip stitch-nya, tapi justru saya slip stitch-nya itu dari bagian dalam. Jadi nanti pas balik bagian luarnya itu yang sisi belakang dari slip stitch. Kalau misalnya kamu mau sambung terus pakai single crochet juga tidak apa-apa sih teman-teman. Cuma nanti hasilnya jadi lebih besar lagi daripada slip stitch. Sini saya mau pakai slip stitch saja biar jangan terlalu besar. Oke, ini untuk stitch terakhir. Jadi seperti ini teman-teman bentuknya. Jadi nanti jadi bagian luar dari tas. Ini saya akan sambung granny yang lainnya. Pokoknya nanti teman-teman kasih sambung saja sampai membentuk skema yang tadi saya kasih tunjuk di awal. Nah, ini bagian dalamnya dan ini bagian luarnya. Sebenarnya bagian dalam sama luar itu tergantung dari kamu saja, kamu mau pakai yang mana. Nah, ini saya akan lanjut. Nah, ini masukkan hakpennya ini ke dalam stitch ini, stitch sudut, kemudian slip stitch. Lalu kita pakai back loop lagi, jadi lakukan hal yang sama lagi, back loop, slip stitch, front loop, slip stitch. Oke, back loop, slip stitch, front loop, slip stitch. Nah, teman-teman bisa melanjutkannya sampai membentuk skema yang tadi di depan. Nah, ini sudah jadi 10 granny-nya sesuai sama skema yang tadi di depan. Ini saya sudah lapisi juga dengan busa angin dan juga kain warna putih. Kalau misalnya kamu mau lapisi juga itu terserah kamu saja. Nah, di sini saya akan pasang untuk penutupnya ada granny square setengah. Nah, ini opsional saja. Kalau misalnya kamu mau pakai silakan nonton tutorialnya setelah ini. Oke, jadi pertama-tama kita bikin simpul. Lalu buat 4 kali rantai, ini rantai pertama. Lalu rantai kedua, 3, 4. Kemudian slip stitch di rantai pertama. Kita slip stitch. Kemudian buat rantai 3 kali, 1, 2, 3. Lalu kita buat 8 kali double crochet di stitch yang sama. Jadi di stitch yang tadi kita buat di tengah-tengah sini. Di sini. Ini double crochet pertama, lanjutkan sampai double crochet ke 8.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, seperti ini. Kemudian rantai 3 kali. Lalu kita tambah 2 kali rantai lagi. Kemudian balik. Lalu 1 kali double crochet di stitch pertama. Kemudian kita skip 1 stitch, lalu lanjut di stitch berikutnya di sini. Buat 1 kali double crochet, rantai 2 kali, dan 1 kali double crochet lagi di stitch yang sama. Seperti ini. Lalu stitch berikutnya kita skip dan kita lanjut ke stitch berikutnya. Kita buat 1 kali double crochet, 2 kali chain, 1 kali double crochet. Seperti ini. Skip berikutnya kita skip, lalu stitch berikutnya kita buat 1 kali double crochet, 2 kali chain, 1 kali double crochet, seperti ini. Kemudian stitch yang terakhir ini kita buat hal yang sama lagi, yaitu 1 kali double crochet, rantai 2 kali, dan 1 kali double crochet. Nah, jadi di sini total ada 5. Jadi kita membuat 1 kali double crochet, 2 kali chain, dan 1 kali double crochetnya ada 5. Kalau misalnya kurang berarti ada yang salah, teman-teman harus ulangi lagi. Pokoknya totalnya harus 5 supaya bisa jadi setengah. Kemudian baris berikutnya rantai 3 kali sebagai double crochet pertama, lalu kita tambahkan 2 kali rantai lagi, balik, lalu kita buat 2 kali double crochet di stitch ini yang tadi kita buat. Kita buat 2 kali double crochet. Ini double crochet pertama, lalu ini double crochet kedua. Kemudian stitch berikutnya kita buat 2 kali double crochet, rantai 2 kali, lalu 2 kali double crochet lagi di stitch yang sama. Seperti ini.
Stitch yang berikutnya lagi sama 2 kali double crochet, 2 kali chain, lalu 2 kali double crochet, 2 kali double crochet, 2 kali chain, 2 kali double crochet, nah jadi ini sudah stitch ketiga, jadi tinggal 2 stitch lagi karena total ada 5 stitch. Ini stitch keempat, 2 kali double crochet, 2 kali chain, 2 kali double crochet lagi, lalu stitch yang terakhir kita buat 2 kali double crochet, chain 2 kali, lalu 1 kali double crochet saja. Jadi untuk yang pertama di sini sama yang terakhir ini double crochetnya ada 3. Kemudian kita mulai baris baru, kita buat 3 kali rantai sebagai double crochet pertama, lalu tambahkan 2 lagi, kemudian balik, lalu kita buat 3 kali double crochet di stitch ini. Satu, 2, 3, seperti ini. Kemudian di stitch berikutnya di sini, jadi ini ada 5 teman-teman. Ini pertama 1, 2, 3, 4, lalu yang terakhir yang ini 5. Jadi ini kita sudah pertama. Lalu kita lanjut ke stitch yang kedua di sini. Kita buat 3 kali double crochet, lalu rantai 2 kali dan 3 kali double crochet lagi di stitch yang sama. Ini 1, 2, 3. Oke, kemudian di stitch berikutnya sama 3 kali double crochet, kemudian rantai 2 kali dan 3 kali double crochet. Ini double crochet pertama, 2, 3. Jadi seperti ini. Kemudian stitch berikutnya lagi sama 3 kali double crochet, rantai 2 kali, 3 kali double crochet, kemudian stitch yang terakhir sama seperti yang ini. Jadi kita buat 3 kali double crochet dulu, kemudian rantai 2 kali, lalu 1 kali double crochet,
Oke, ini teman-teman, ini baris keempat. Kemudian kita lanjut ke baris kelima. Kita buat rantai 3 kali seperti biasa sebagai double crochet pertama, lalu tambahkan 2 kali rantai lagi, balik, kemudian kita buat 4 kali double crochet di stitch yang ini. 1, 2, 3, 4. Kemudian stitch yang berikutnya ini kita isi dengan 8 kali double crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi seperti ini. Kemudian stitch yang berikutnya ini kita isi dengan 4 kali double crochet, 2 kali chain, lalu 4 kali double crochet. 1, 2, 3, 4, kemudian 2 kali chain, lalu 4 kali double crochet lagi. 1, 2, 3, 4. Seperti ini teman-teman. Jadi ini sudah 3 stitch, tinggal 2 lagi karena total ada 5. Di stitch yang ini kita buat sama seperti stitch yang kedua ini, yaitu 8 kali double crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian stitch yang ini sama seperti yang di ujung sini, jadi kita buat 4 kali double crochet dulu. 1, 2, 3, 4, lalu buat 2 kali chain dan buat 1 kali double crochet terakhir. Oke, jadi seperti ini yang bagian putihnya. Kemudian kita lanjut dengan menambahkan warna di bagian luarnya. Oke, kemudian lanjut kita tambahkan warna merahnya. Kita tusuk hakpennya di stitch ini, yang paling sudut ini. Kemudian masukkan benangnya melewati stitch tersebut. Kemudian kita gulung. Lalu kita buat rantai 3 kali, 1, 2, 3, seperti ini. Kemudian kita tambahkan 2 rantai lagi, 1, 2,
Lalu kita buat 2 kali double crochet di stitch yang sama. Satu, dua, jadi seperti ini. Kemudian kita buat 4 kali double crochet ke sebelah sini. Jadi masing-masing stitch di sini sampai di sini 1 double crochet, 1 stitch. Dua, 3, 4. Seperti ini. Nah, jadi untuk stitch yang berikutnya di sini itu sama seperti kita membuat granny square snowflake yang utuh. Jadi untuk yang di stitch yang 8 double crochet ini kita isi dengan 1 kali half double crochet, kemudian 5 kali single crochet dan 1 kali half double crochet. Lalu untuk yang stitch sudut ini juga sama, jadi yang berbeda cuman stitch yang ujung sini saja. Jadi kita hanya bikin setengahnya saja. Jadi ini sama yang di sini juga sama. Jadi nanti karena di sini kita isinya 2 kali double crochet, kemudian 2 kali chain dan 1 kali double crochet. Nanti yang di sini juga begitu. Jadi kita yang di sini prosesnya sama seperti granny snowflake yang utuh. Jadi untuk nanti kalau sudah sampai di sini, kita buat 2 kali double crochet, rantai 2 kali, lalu 1 kali double crochet. Jadi nanti saya akan balik pas sudah sampai di sini. Oke teman-teman, ini di stitch yang ujung ini. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kita akan bikin sama seperti stitch yang ini. Jadi kita buat 2 kali double crochet di stitch ujung ini. Ini double crochet pertama. Ini double crochet kedua. Kemudian rantai 2 kali dan buat 1 kali double crochet. Oke, jadi seperti ini. Kemudian lanjut ke baris berikutnya, kita buat 3 kali rantai, balik, kemudian kita tambah 2 kali chain lagi atau rantai lagi. Lalu di stitch yang ini kita buat seperti yang sebelumnya, yaitu isi dengan 2 kali double crochet. Jadi ini double crochet pertama, lalu double crochet kedua. Nah, kemudian untuk stitch yang berikutnya ini juga sama seperti yang stitch yang utuh, jadi teman-teman bisa ikut. Nanti saya akan balik sampai di stitch yang ini, yang di sini. Oke, kemudian untuk stitch yang terakhir di sini sama seperti yang di sini. Kita buat 2 kali double crochet. 1, 2, lalu buat rantai 2 kali, kemudian buat 1 single crochet terakhir. Oke, jadi seperti ini. Kemudian baris berikutnya kita buat rantai 1 kali, balik, kemudian di stitch yang ini, jadi ini termasuk kan stitch sudut sama kayak yang di sini, terus yang di sini. Nah, jadi untuk stitch yang sudut kita isi dengan 3 kali single crochet. Jadi ini single crochet pertama, kedua, lalu ketiga. Jadi seperti ini. Kemudian teman-teman bisa isi single crochet sepanjang ini
Dan untuk yang stitch sudut ini juga sama, 3 kali single crochet, lalu single crochet juga seperti biasa dan 3 kali single crochet di sini dan selesai. Oke teman-teman, jadi ini granny square yang setengahnya seperti ini. Oke, kalau teman-teman punya granny setengahnya sudah jadi, sekarang saya akan membentuk badan tasnya. Jadi sebelum membentuk badan tasnya ini saya mau pasang penutupnya dulu. Jadi nanti biar sekalian jadi badan tasnya. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini, teman-teman. Tapi di sini saya akan gabungkan dulu penutupnya. Oke, di sini saya akan sambung dari granny setengahnya dulu. Saya sambung pakai benang warna merah. Nah, sambungnya sama kayak tadi ya, teman-teman. Jadi kita slip stitch di front loop sama back loop. Nah, teman-teman, ini sebenarnya tuh opsional saja kalau misalnya kamu mau pakai penutup. Kalau tidak juga sebenarnya tidak apa-apa sih, itu terserah kamu saja. Dari kamu punya kreativitas saja. Atau mungkin kamu mau bikin penutup model lain juga, tidak apa-apa. Terserah kamu saja. Oke, sekarang saya sambung yang granny yang satunya. Jadi granny yang satu ini yang nanti berfungsi sebagai penutupnya. Nah, ini sambungnya juga biasa. Sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Oh ya teman-teman, ini tips saja sih dari saya. Kalau misalnya kamu mau lapisi dengan kain atau sama kayak saya busa gitu, nanti kamu bilang sama penjahitnya itu nanti jahitnya jangan sampai ke stitch. Jadi kalau misalnya kamu mau tambah granny kayak saya begini sekarang, itu kan bisa tambah karena stitchnya itu tidak tertutup sama kain yang kamu lapisi di dalam.
Oke, kalau sudah rantai 1 kali, tarik benangnya, kemudian potong. Nah, terus teman-teman bisa selipkan sisa benangnya di dalam dari tas. Oke, sekarang kita langsung membentuk badan tasnya. Nah, di sini kita akan menyambungkan granny yang samping ini. Jadi sama seperti sebelumnya. Di sini untuk membuat badan tasnya itu cukup menyambungkan granny yang di samping saja, samping kiri dan samping kanan. Nah, ini kita sama kayak tadi pakai back loop dan juga front loop. Nah, setelah teman-teman sambung yang sebelah kiri, teman-teman bisa sambung juga yang sebelah kanannya. Oke, jadi ini badan tasnya sudah jadi. Seperti ini teman-teman, ini ada penutupnya. Nah, kemudian sini saya akan lapis di bagian atasnya. Untuk nanti supaya saya bisa pasang talinya. Jadi di sini saya buat single crochet sebanyak 2 baris. Jadi seperti biasa untuk membuat single crochet kita chain 1 kali, lalu teman-teman bisa single crochet 1 kali 1 stitch di mulut tasnya. Jadi masing-masing stitch cukup 1 single crochet saja. Oke, kalau sudah sampai di sini, jadi ini kita sisakan 4 stitch terakhir di bagian bawah, lalu kita buat 4 chain atau rantai. Kemudian kita akan slip stitch ke sebelah. Jadi ini gunanya untuk nanti kita pasang besinya.
Jadi kita hitung dari bawah 4 stitch, lalu kita slip stitch. Oke, jadi seperti ini. Kemudian teman-teman bisa lanjutkan single crochet sampai di chain, nanti mau 4 kali chain di berikutnya. Oke, ini sudah sampai di sisi sebelahnya. Kita buat rantai sebanyak 4 kali, sama seperti yang sebelahnya. Kemudian kita hitung dari bawah sebanyak 4 stitch, lalu kita slip stitch di sisi sebelahnya. Seperti ini. Kemudian teman-teman bisa lanjutkan single crochet sampai di stitch awal. Nah, teman-teman bisa lanjut membuat single crochet sampai di stitch yang terakhir. Oke, ini sudah di stitch awalnya. Nah, teman-teman bisa single crochet sampai di stitch akhir. Kemudian kalau sudah sampai di stitch akhir, teman-teman bisa slip stitch. Oke, ini kita sudah di stitch terakhir, jadi kita slip stitch. Nah, ini baris pertamanya seperti ini. Lalu kita lanjut dengan baris berikutnya. Kita buat rantai 1 kali. Nah, untuk baris kedua ini kita isi setiap stitchnya dengan single crochet. Jadi untuk baris ini kita isi semuanya dengan single crochet. Nah, teman-teman bisa lanjut single crochet, jadi nanti saya balik pas pemasangan besinya. Oke, sekarang kita akan memasangkan besinya. Di sini saya pakai besi berbentuk setengah lingkaran. Nah, teman-teman bisa menusukkan hakpennya di sisi yang tadi kita buat 4 chain. Kita tarik benangnya, lalu slip stitch melewati besinya. Kemudian tusuk lagi. Lalu tarik benang dan kita buat single crochet. Nah, seperti ini. Kemudian tusuk lagi. Lalu ambil benang dan single crochet melewati besinya.
ambil benang, lalu single crochet melewati besinya. Jadi ini sebenarnya opsional sih teman-teman, sebanyak yang teman-teman mau saja. Nah, di sini saya bikin single crochetnya itu 4 kali. Nah, kemudian kita bisa lanjut dengan single crochet di sepanjang stitchnya. Jadi nanti saya balik di sisi sebelahnya. Oke, sekarang kita pasang besi yang sebelahnya juga sama ya teman-teman. Ini kita tusuk hakpennya di stitch yang tadi kita bikin di awal yang ada 4 chainnya. Lalu kita slip stitch. Jadi slip stitchnya juga melewati besinya. Kemudian kita single crochet lagi. Nah, ini single crochetnya opsional ya teman-teman. Jadi sama kayak yang sebelumnya. Kita single crochet. Oke, kemudian teman-teman bisa lanjut membuat single crochet seperti biasa sampai di stitch yang terakhir. Oke, ini teman-teman single crochet sampai stitch terakhir. Lalu kita slip stitch di rantai pertama yang kita bikin. Tarik benang, kemudian potong. Nah, teman-teman bisa menyelipkan sisa benangnya di dalam dari tas. Oke, kemudian lanjut untuk talinya ini saya tidak akan kasih tunjuk di sini karena saya sudah bikin tutorialnya. Teman-teman bisa klik ada di atas sini. Nanti saya taruh linknya juga di description box di bawah. Nah, ini saya pakai basic cord. Teman-teman bisa pakai tali yang lainnya juga. Ada tali ulir, ada tali e-cord, pokoknya terserah teman-teman saja. Nah, di sini saya pakai basic cord. Nah, sekarang saya akan kasih tunjuk bagaimana saya pasang talinya ini ke pengaitnya. Nah, jadi ini ujungnya seperti ini ya teman-teman talinya. Sini saya ada sisakan beberapa benang. Nah, ini untuk pengaitnya teman-teman. Nah, ini saya mulai dari sisi samping dari basic cordnya sini. Jadi saya masukkan benangnya dari sisi samping basic cordnya. Tarik benangnya. Lalu buat rantai 1 kali. Seperti ini. Kemudian di stitch berikutnya lagi atau sisi yang berikutnya lagi
buat single crochet seperti ini. Kemudian kita langsung ke stitch yang tengah di sini. Kita ambil pengaitnya. Lalu kita buat single crochet sama seperti tadi kita memasang besinya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi kita pakai single crochet ya teman-teman. Jadi di stitch yang sama lagi kita buat single crochet lagi. Jadi ini seperti increase. Di stitch yang sama kita membuat single crochet lebih dari 1. Oke, kita tusuk lagi, tapi ini di stitch berikutnya atau stitch sebelahnya. Sama teman-teman, kita buat single crochet melewati pengaitnya. Nah, jadi di sini sambil single crochet teman-teman bisa menyembunyikan sisa benangnya. Oke, single crochet. Tarik benangnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita potong sisa benangnya. Lalu kita lanjut. Kita membuat single crochet lagi, tetapi sudah tidak melewati pengaitnya. Jadi kita lanjut ke sisi yang sebelahnya. Jadi biar sama seperti sisi sebelumnya yang tadi kita buat single crochet. Ini karena basic cord, jadi stitchnya agak susah dilihat ya teman-teman. Kalau misalnya kan pakai e-cord sih lebih gampang buat mencari stitchnya. Oke, single crochet lagi. Single crochet lagi. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Kita chain 1 kali, tarik talinya, lalu potong benangnya. Oke, teman-teman bisa menyelipkan sisa benangnya ini ke dalam basic cordnya. Oke, sekarang kita akan memasang klip magnetnya. Nah, sekarang teman-teman bisa tetapkan dulu untuk stitch yang akan dipakai. Jadi usahakan ini di tengah-tengah ya teman-teman tusuknya. Nah, jadi teman-teman tutup seperti ini supaya teman-teman bisa menentukan di mana mau menusuknya. Kalau sudah, silakan tusuk.
Jadi usahakan di tengah ya teman-teman. Nah ini karena saya pakai busa, jadi saya harus bolongkan busanya seperti ini. Ini busanya tidak terlalu kaku sih teman-teman, busa sama kain yang saya pakai. Jadi kalau misalnya ditusuk klipnya langsung bisa tembus klip. Nah jadi ini penutup klipnya. Nah kemudian kita akan bengkokkan besinya, jadi supaya klipnya tidak terlepas. Nah bengkokkan kedua besinya seperti ini. Ini kamu harus pakai tang yang kecil karena besinya juga tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar maksudnya. Kalau pakai tang yang besar nanti agak susah. Nah kemudian untuk sisi yang bagian atasnya juga. Nah setelah kamu sudah sesuaikan dengan yang di bawahnya, lalu tusuk seperti ini. Jadi tusuknya dari dalam ya. Kalau yang tadi yang di bawah itu tusuknya dari luar, kalau yang ini dari dalam. Nah kemudian ditekan seperti ini sampai nanti besinya kelihatan di luar. Nah kalau sudah, teman-teman bisa cari celah supaya besinya bisa keluar. Oke, kalau sudah kelihatan besinya, kita bisa masukkan penutupnya seperti ini. Jadi sama kayak sebelumnya. Lalu kita bengkokkan besinya. Kemudian ratakan biar dia tidak terlepas. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa pasangkan sesuatu untuk menutupi klip yang bagian atas ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya sudah bikin lingkaran kayak kecil gitu, sebesar tadi klipnya biar bisa menutupi klipnya yang bagian atas. Jadi saya pakai benang warna putih. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Oh ya teman-teman, ini untuk dalamnya saya lapisi lagi. Kalau tadi kan kamu ingat, tadi saya pakai busa saja sama kain putih. Nah itu saya lapis lagi pakai kain merah lagi, jadi di bagian luar. Nah ini selain bisa pakai tali, teman-teman bisa juga lepas. Jadi kayak begini, lepas. Kemudian dijadikan purse kayak begini. Jadi ini fungsional ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja tutorial dari saya untuk hari ini. Terima kasih kamu sudah nonton video ini sampai habis. Please tekan tombol like kalau kamu suka. Terus komen kalau misalnya kamu punya kritik dan saran. Atau kamu bisa DM juga ke IG Crochetila atau Awani Yogi, itu terserah kamu saja. Mana-mana nanti saya balas. Terus kalau misalnya kamu support channel ini, please tekan tombol subscribe di bawah, terus kasih nyalakan lonceng notifikasinya biar pas saya upload kamu jadi orang pertama yang tahu pas videonya di-upload. Oke teman-teman, itu saja. Terima kasih and have a wonderful Christmas. Bye.